Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, nama saya Dandi Reza Pratama, NPM 1911080280 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelompok 31, pembimbing lapangan Pak Anton Trihastanto EPD. Jadi untuk prokja saya, itu saya KKN di Sugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk program lapangan hariannya itu kami setiap hari Senin sampai hari Jumat ada yang namanya mengajar di sekolah karena pada hari libur istilahnya les. Untuk dalam bentuk agamanya itu mengajar ngaji. Dan untuk sosialisasinya kami mengadakan sosialisasi stunting yang pertama, kedua sosialisasi tentang perkebunan yaitu cara membuat pupuk kompos, yang ketiga kami ada juga penyuluhan tentang bahayanya narkotika, dan obat-obatan terlarang. Dan sekarang kami sedang mengadakan juga namanya kegiatan 1 Muharram dengan mengisi lomba-lomba seperti lomba azan, lomba sambung ayat Al-Quran, dan juga ada yang namanya lomba, apa itu ya, apa lagi? Lomba dai. Nah, mungkin untuk penyuluhan di lapangan ataupun kegiatan lapangannya itu saja. Untuk kendalanya yang saya tahu di Kesugihan ini itu dari SDM-nya. SDM-nya sendiri menurut saya itu susah sekali diajak untuk bersosialisasi gitu kan. Padahal kita orang sudah melakukan door to door, dan juga di sini pemuda serta rismanya itu belum terbangun. Jadi itu sih kendala di lapangannya. Menurut saya itu aja cukup. Ya, bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Ya, selanjutnya siapa yang kedua? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Murad Pradana dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelompok 31 KKNDR, yang mana pembimbing lapangan saya Pak Anton Trihastanto MPD, dan saya akan menjelaskan program saya selama 40 hari ini. Dalam program harian, saya membuat program bimbel, bimbingan belajar. Kenapa? Karena pada saat saya KKN itu anak-anak pada libur sekolah, dan bimbel saya berakhir pada anak-anak pada masuk sekolah semua. Jadi itu program harian saya, di mana bimbel itu kami dan rekan-rekan memberikan materi kepada murid-murid di komplek. Sebelumnya saya KKN di Kelurahan Campang Jaya, di mana itu domisili saya sendiri. Jadi saya memberikan materi, dan materi itu akan dibawa pulang oleh murid-muridnya. Jadi setiap minggu itu Senin, Selasa, Rabu 3 hari dalam seminggunya. Dan yang kedua, untuk program lainnya itu dalam bidang keagamaan, setiap hari Jumat malam. Di Jumat malam itu saya dan rekan-rekan membuat pengajian di TPA maupun di musola terdekat masjid bersama para ustadz di sana dan guru-guru ngaji. Dan selanjutnya sosialisasi pencegahan COVID. Di sana memang terdapat pasar yang cukup ramai, dan di sana penduduknya jarang memakai masker, jadi saya dan rekan-rekan memberikan masker dan hand sanitizer. Di Campang Jaya juga terdapat potensi, di mana potensi tersebut kami mengunjungi pabrik kopi. Di dalam pabrik kopi tersebut kami dan rekan-rekan belajar bagaimana mengolah kopi, dari memetik, mengupas, mengolahnya, memfilternya, membungkusnya, lalu mensuplainya kepada konsumen atau ke pasar. Dan itu, selain itu juga kendala di Kelurahan Campang Jaya itu terdapat di sumber daya SDM-nya juga. Dan kami di sini kekurangan anggota, karena di mana pas bimbel kami ini memiliki murid yang sangat banyak. Itu yang kendala kami alami. Saya rasa cukup dari pemaparan program kerja saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Regita Indah Cahyani, NPM 1911050388, jurusan Pendidikan Matematika. Baik, saya melaksanakan KKNDR di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk program kerja yang saya susun itu sekitar ada 14 program kerja. Nah, untuk minggu pertama, tanggal 22 sampai 26 Juni 2022, itu masih mengurus perizinan tempat KKNDR. Lalu juga ada pemaparan program kerja di Balai Desa, lalu membuat perizinan KKNDR di 6 dusun, yang awalnya kami hanya melaksanakan KKN itu di 1 dusun, tapi karena permintaan desa untuk melaksanakan KKNDR di 6 dusun, tadinya di seluruh dusun, 13 dusun, tetapi kami pilih lagi menjadi 6 dusun saja yang kami masuki untuk melaksanakan KKNDR. Setelah itu, untuk minggu kedua itu kami baru mulai pelaksanaan program kerja, mulai dari bimbingan belajar, itu dilaksanakan di 2 dusun, di PAUD Mawar, Dusun Sukatinggi, dan PAUD Melati di Dusun Beringin. Nah, untuk kendalanya dari program ini di minggu pertama itu untuk bimbingan belajar melukis, itu kendalanya belum ada alat-alat, belum siap alat-alat lukisnya. Jadi kami hanya memperkenalkan warna-warna, bagaimana cara mencampur warna. Kemudian untuk yang bimbingan belajar membaca itu nggak ada kendala. Di minggu kedua itu di hari Senin ada hujan, jadi pesertanya itu sedikit untuk bimbingan belajarnya, dan untuk hari Selasanya itu normal, nggak ada kendala. Minggu ketiga dan minggu keempat itu nggak ada kendala juga. Nah, waktu pelaksanaan bimbingan belajar ini 2 hari, Senin dan hari Selasa, dilaksanakan dalam 4 minggu. Kemudian ada mengajar mengaji. Mengajar mengaji ini dilaksanakan di TPA Nurul Huda. Untuk kendalanya itu pada awal sempat bingung sama materi yang akan disampaikan karena belum ada persiapan yang matang. Tetapi untuk seterusnya itu udah nggak ada kendala lagi. Kemudian ada kunjungan kepala sekolah SMP IT Al-Fatihah, di mana SMP ini memang baru saja dibuka untuk tahun ini. Jadi diminta sama kepala sekolahnya itu untuk membantu melaksanakan MOS di SMP tersebut. Dan itu tidak ada kendala. Kemudian ada kunjungan dan membantu UMKM, ini mengunjungi usaha rumahan, yaitu membuat kerupuk. Untuk kendalanya itu seharusnya dalam pemasangan banner UMKM tersebut di amburati atau pemilik usaha, tetapi karena bannernya itu baru diambil pagi hari, jadi terpaksa pemasangan bannernya itu di sore hari, kami balik lagi ke rumah amburati. Kemudian ada program kerja Jumat Bersih, itu nggak ada kendala. Selanjutnya mengenal potensi desa juga nggak ada kendala. Program kerja selanjutnya ada sosialisasi pendidikan dan mengelola keuangan. Untuk program ini merupakan usulan dari Kadus Kawat Ngangkang untuk bisa mengisi di dusun mereka, yaitu mensosialisasikan mengelola keuangan. Tetapi karena kalau cuma satu aja kayaknya kurang, jadi kami tambahkan dengan mensosialisasikan pendidikan. Dan untuk program ini nggak ada kendala sama sekali. Selanjutnya program kerja gotong royong. Di sini kami melaksanakan gotong royong di Dusun Tanjung Beringin, yaitu pemasangan bersih-bersih, kemudian pemasangan patok-patok atau umbul-umbul untuk menyambut HUT Republik Indonesia. Dan ini nggak ada kendala juga. Selanjutnya ada pemasangan banner Idul Adha. Ini nggak ada kendala. Terus pembuatan dan pemasangan pelang dusun. Ini dilaksanakan atau dibuat itu 6 pelang dusun untuk nama-nama dusunnya aja, bukan untuk nama jalannya. Dan ini nggak ada kendala juga. Selanjutnya ada sosialisasi pendidikan dan pendewasaan usia perkawinan. Untuk sosialisasi ini dilaksanakan di Dusun Sirap, karena memang di dusun tersebut
dengar dari warganya itu kurang pendidikannya itu, misalkan ada warga yang baru lulus SD atau SMP itu langsung nikah. Jadi itu perlu kita sosialisasikan tentang pentingnya pendidikan. Terus program selanjutnya untuk yang membantu pelaksanaan MOS di SMP IT Al-Fatihah itu juga berjalan lancar, dilaksanakan 3 hari dari tanggal 18 Juli sampai 20 Juli 2022. Kemudian setiap hari kami juga membantu kerja di balai desa, itu ada 2 orang yang selalu ke balai desa dari hari Senin sampai Jumat. Selanjutnya, kami juga direkomendasikan oleh Sekretaris Desa untuk membantu kegiatan belajar mengajar di SD dan PAUD IT Karunia, di mana SD IT ini juga baru saja dibuka tahun ini. Jadi kami membantu kegiatan belajar mengajar. Dan itu nggak ada kendala sama sekali. Pada tanggal 25 Juli 2022 itu kami melaksanakan pemaparan kegiatan KKN dan perpisahan peserta KKN. Pemaparan hasil kerja KKN ini kepada seluruh staf balai desa dan perpisahan peserta KKN dengan staf balai desa Pardesuka serta pemberian kenang-kenangan, itu nggak ada kendala juga. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pertiwati, NPM 1911000421. Di sini saya akan memaparkan program kerja dan kendala saya di Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Palembang. Di sini ada beberapa program kerja saya. Yang pertama itu ada sosialisasi kesehatan gigi dan mulut. Di sini untuk kendalanya itu dalam hal mengatur anak-anaknya dan juga untuk dalam hal pengumpulan kakak dan segala macam kendalanya. Kalau selanjutnya itu program kerjanya itu ada mengajar TPA. Untuk mengajar TPA ini tidak ada kendala sama sekali. Anak-anaknya enak, diajak untuk berkontribusi. Selanjutnya itu ada untuk senam bersama. Di sini kendalanya cuaca dan waktu. Senam bersama ini dilaksanakan di setiap hari Jumat pagi. Selanjutnya itu ada mengadakan bimbingan belajar. Program bimbingan belajar ini kendalanya itu ada salah satu mata pelajaran yang diajar itu agama. Nah, kendalanya di sini itu untuk perihal agamanya sendiri. Karena di desa ini itu agamanya itu banyak, jadi agak susah bagi saya untuk mengatur mata pelajaran sini. Sekian pemaparan dari saya. Akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang selanjutnya dipersilakan. Feby Ayu Wulandari. Iya, bentar, sinyalnya susah. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Wulandari. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan kelompok KKN 31 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Anton Trihasnanto MPD. Baik, di sini saya menjalankan KKN DR di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program kerja dan kegiatan yang saya lakukan selama KKN di Desa Hargomulyo. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Kemarin dalam bidang pendidikan saya menjalankan dan mengikuti kegiatan PPDB
di TK Hargomulyo, Kecamatan Sekampung. Yang kedua dalam bidang keagamaan. Saya mengikuti kegiatan serta membantu mengajar TPA yang ada di Desa Hargomulyo. Yang ketiga dalam bidang kesehatan. Saya dan teman-teman saya bekerja sama dengan UPTD Puskesmas yang ada di Desa Hargomulyo untuk mengadakan sosialisasi mengenai stunting, karena sekarang ini di Indonesia sangat krisis mengenai stunting. Nah, di sini banyak sekali kendalanya. Yang pertama yaitu warga desa yang masih banyak mengabaikan adanya sosialisasi ini. Serta di Desa Hargomulyo itu sangat dan masih susah sinyal. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang kewirausahaan. Kegiatan yang saya lakukan dengan teman saya yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan digital marketing serta pelatihan membuat strap mask. Nah, kendalanya di sini yaitu terbatasnya tempat karena pada saat itu balai desa di Desa Hargomulyo sedang diperbaiki. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Febiola Luvita dari Prodi Pendidikan Fisika, kelompok KKNDR 31. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Prokja dan kendala selama saya KKNDR di Desa Buki Api, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Yang pertama, Prokja saya selama KKN, yaitu mengajarkan mengaji di musola dan melaksanakan kegiatan lainnya dalam ibu keagamaan. Mengenai penyuluhan dan sosialisasi mengenai maraknya COVID-19 dengan metode dari rumah ke rumah, supaya bisa menghindari kerumunan. Melakukan usaha kegiatan masyarakat seperti pembuatan kerupuk yang terbuat dari ubi. Untuk menjualnya, baik sistem online maupun menitipkannya ke warung. Terus melakukan kegiatan senam untuk mengajak warga supaya berolahraga. Itu setiap hari Rabu dan Sabtu. Terus menjadi panitia kurban dan melaksanakan lomba seperti lomba keagamaan seperti baca Al-Quran, Asmaul Husna, baca doa, dan ayat-ayat pendek. Di sini kendalanya yaitu yang pertama, mengoptimalisasi biaya yang dikeluarkan. Itu biaya yang dikeluarkan itu seperti kegiatan lomba yang saya adakan. Yang kedua yaitu kondisi geografis dan cuaca yang sulit. Di tempat saya KKN ini daerahnya perbukitan dan jalannya rusak dan terlalu dingin. Terus warga yang kurang antusias. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan programnya. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marcelino. Saya mengikuti kegiatan KKN di Penengahan Raya Kedaton Bandar Lampung. Jadi saya di sini sudah membuat program kerja. Yang pertama itu pembuatan hidroponik serta penanaman yang dilakukan di KWT-KWT di kelurahan. Sebelumnya KWT itu adalah kelompok wanita tani yang dimana diketuai oleh Ibu Lurah sendiri. Jadi kami sudah menanam 3 sayuran yaitu pokcoy, kangkung, dan satu lagi bayam Brazil. Yang dimana bayam Brazil ini sudah bisa diaplikasikan ke dalam jajanan berupa keripik yang sudah dijual di rumah sakit dan puskes. Kebanyakan dari pihak dokter yang mengambil sendiri ke kelurahan. Lalu kemarin ada kegiatan pengambilan sampel darah untuk warga yang terkena COVID-19. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22. Selanjutnya, kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mengikuti kegiatan pengajian di masjid yang ada di depan kelurahan. Lalu setiap hari Minggu kami mengikuti kegiatan senam pagi. Dan kemarin pada tanggal 5, 6, dan 7, kami mengikuti kegiatan di puskes kelurahan untuk mengikuti program posyandu. Untuk kendalanya kemarin pada tanggal 25 kami mengikuti mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan mental remaja. Kendalanya adalah mencari remaja-remaja yang ada di sini karena di sini wilayahnya udah banyak yang nggak remaja, udah tua semua. Jadi susah banget untuk mencari remaja-remajanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang selanjutnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Nur Fitrianingsih, NPM 1911-030289, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok KKNDR 31 dengan DPL Bapak Anton Trihastanto MPD. Baiklah, sebelumnya saya KKN di Desa Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Di sini saya akan sedikit menjelaskan program kerja yang sudah saya lakukan selama KKNDR. Yang pertama yaitu ada program harian, yang mana saya mengadakan atau membantu mengajar ngaji di TPA-TPA yang ada di desa tersebut. Yang mana itu kami lakukan dari hari Senin sampai Minggu, dan di libur ada di hari Jumat. Kemudian yang kedua yaitu ada program mingguan, contohnya seperti hari Jumat kami mengadakan gotong royong atau bersih-bersih desa, yang mana itu kami lakukan bersama aparat-aparat desa. Kemudian pada hari Sabtu kami mengadakan senam sehat bersama ibu-ibu PKK dan juga anak-anak Karang Taruna. Kemudian setiap hari Selasa kami mengikuti pengajian ibu-ibu yang dilakukan pada setiap sore habis asar. Kemudian juga kami mengadakan bimbel anak PAUD dan TK, yang mana itu kami lakukan pada setiap hari Minggu. Kemudian untuk program bulanannya kami mengadakan posyandu, yaitu posyandunya kami lakukan 2 kali. Yang pertama ada posyandu balita dan juga ada posyandu lansia. Kemudian untuk sosialisasinya kami mengadakan 2 sosialisasi. Yang pertama yaitu kami melakukan sosialisasi mengenai COVID, bagaimana apa itu COVID dan pencegahannya dan yang lain sebagainya.
Kemudian untuk yang kedua, kami melakukan sosialisasi ekobrik, yang mana itu pemanfaatan sampah agar bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna seperti meja, dingklik, dan yang lain sebagainya. Untuk kendalanya, mungkin dari warga desanya yang kurang antusias, dan juga seperti senam itu kami sulit untuk mengumpulkan ibu-ibunya. Untuk selebihnya mungkin cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Dita. wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Nafa ya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Anggi Safitri, NPM 1911040147 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya melakukan KKN dari Desa Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Kegiatan saya dimulai tanggal 22 Juni 2022, yaitu kegiatannya perizinan dan menyusun Prokja. Total Prokja saya ada 14. Dari Prokja saya tidak ada yang berkaitan dengan COVID, karena dari pihak desa menyatakan kalau Desa Cinta Mulia ini aman dan bebas dari COVID. Kemudian Sekdesnya menyarankan atau bilang tidak perlu ada kegiatan yang berkaitan dengan COVID, seperti sosialisasi tentang COVID ataupun membagikan desinfektan. Kemudian sosialisasi itu diganti dengan sosialisasi wabah penyakit mulut dan kuku, karena momentumnya juga pas dengan menjelang Hari Raya Kurban. Untuk program kerja saya yang pertama ada bimbingan belajar yang dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis. Kemudian yang kedua bersih-bersih masjid dan musola setiap hari Selasa. Yang ketiga mengajar ngaji di TPA Hidayatul Muqtadiin setiap hari Rabu dan Kamis. Yang keempat, senam bersama ibu-ibu klub jantung sehat di Desa Cinta Mulia setiap hari Jumat. Kemudian yang kelima, sosialisasi PMK dengan sasaran masyarakat Cinta Mulia, terutama panitia kurban, kemudian peternak, dan masyarakat yang ingin membeli hewan kurban. Kemudian yang keenam, mengunjungi greenhouse pesantren Matraul Anwar Cinta Mulia untuk belajar budidaya melon hidroponik, yaitu tanggal 2 Juli 2022. Kemudian yang ke-7, ada mengadakan lomba antar TPA sedesa Cinta Mulia, dilakukan tanggal 6 Juli. Lombanya ada lomba azan, LCT, dan tahfiz. Kemudian yang ke-8 membantu pelaksanaan kurban di Masjid Baitul Mutakin tanggal 10 Juli 2022. Kemudian yang ke-9 mengunjungi home industri pembuatan tahu untuk belajar proses pembuatan tahu mulai dari penggilingan kedelai sampai pemotongan tahu. Tanggal 16 Juli 2022. Kemudian yang ke-10 mengadakan pelatihan desain grafis sederhana menggunakan aplikasi Canva dengan sasaran siswa kelas 8 dan 9 MTS Matlaul Anwar Cinta Mulia tanggal 18 Juli 2022. Kemudian yang ke-11 sosialisasi literasi digital dengan sasaran siswa baru di MTS Matlaul Anwar Cinta Mulia tanggal 18 Juli 2022. Yang ke-12 sosialisasi hidroponik dilakukan tanggal 19 Juli dengan sasaran ibu-ibu PKK dan petani yang memiliki lahan sempit. Yang ke-13, menanam pohon sebagai kegiatan penghijauan Desa Cinta Mulia. Total ada 11 pohon ditanam di 6 titik di Desa Cinta Mulia. Yang terakhir, membantu kegiatan belajar mengajar di PAUD Cinta Ananda tanggal 21 Juli 2022. Untuk setiap kegiatan mendapat dukungan penuh dari pihak kelurahan
maupun Kecamatan Candipuro. Kemudian banyak saran kegiatan dari masyarakat Desa Cintamulya dan masyarakat sangat kooperatif terhadap kegiatan saya. Hambatannya wilayah Desa Cintamulya ini terlalu luas, oleh karena itu sulit untuk terjangkau semuanya dan sinyalnya buruk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafa atas pemaparan progjanya. Selanjutnya dipersilahkan untuk Puspita untuk memaparkan progjanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Julianeti dengan NPM 1911-010158, kelompok KKN 31, jurusan Pendidikan Agama Islam, DPL Bapak Anton Trihasnanto MPDI. Baik, sebelumnya saya KKN di Desa Kuto Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Program kerja saya yaitu bimbingan belajar yang diawali pada tanggal 28 Juni dan berakhir pada saat anak-anak masuk sekolah. Dan mengajar TPA yang dilaksanakan pada Selasa dan Kamis sore. Selanjutnya saya dan rekan saya mengadakan bakti sosial di masjid sekitar di Desa Kuto Dalam setiap hari Jumat pagi. Selanjutnya yaitu senam bersama ibu-ibu PKK dan warga lainnya yang dilakukan pada hari Minggu pagi. Untuk kendalanya tidak ada kendala sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya sendiri. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aziza dengan NPM 1911-050118. Saya mahasiswa pendidikan matematika. Sebelumnya saya melaksanakan KKN di Desa Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Baiklah, langsung saja. Untuk Prokja yang minggu pertama, kami mengadakan kunjungan ke beberapa UMKM yang ada di Kelurahan Waikandis, seperti beberapa perkebunan, dan yang kedua adalah pembuatan tempe dan tahu, dan yang ketiga adalah tempat pembuatan batu bata dan genteng dari tanah liat, yang nantinya kunjungan ini akan menjadi bahan mentah untuk dijadikan video potensial Desa Kelurahan Waikandis. Dan yang kedua adalah sosialisasi pendidikan untuk anak-anak berupa bimbingan belajar tajwid, di mana setelah saya melaksanakan observasi di Kelurahan Waikandis, ternyata tidak sedikit anak-anak yang belum paham dan belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tuntutan ilmu tajwid. Saya bersama Surau Berkah Madani Center dan masyarakat setempat bekerja sama untuk mengadakan bimbingan belajar dan nobar anak soleh dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022. Dan yang ketiga adalah mengadakan Jumat bersih dan senam pagi pada setiap hari Jumat. Yang kelima adalah membuat tong sampah untuk kenang-kenangan dari kami peserta KKNDR UIN Radio Intan Lampung. Dan yang terakhir adalah mengadakan kegiatan yasinan dan tahlil untuk pemuda-pemudi Risma yang ada di Kelurahan Waikandis. Kendala yang saya alami selama melaksanakan KKNDR di Kelurahan Waikandis, yang pertama adalah antusias warga yang kurang baik, dan yang kedua kurangnya komunikasi kami peserta KKNDR kepada Kepala Lurah, dikarenakan Kepala Lurah yang sangat padat jadwalnya. Untuk itu, mengatasi kendala tersebut, kami membuat surprise atau membuat hadiah untuk beberapa kegiatan seperti senam pagi dan
bersih-bersih untuk masyarakat Waikandis. Dan karena kurangnya komunikasi kami kepada Kepala Lurah, maka kami menjaga silaturahmi kami kepada Wakil Kepala Lurah untuk tetap berlangsungnya program kami di Kelurahan Waikandis. Cukup sekian pemaparan Prokja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pemaparan Prokjanya. Begitulah pemaparan Prokja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih ya teman-teman. Selamat beraktivitas lagi. Good luck Bye. semua. Good luck. Bye-bye. Bye.